Al Hilal secara mengejutkan melenggang ke babak perempat final Piala Dunia antar klub. Utusan Asia ini sukses menyingkirkan Manchester City dalam drama 7 gol di Camping World Stadium, Orlando. Banyak yang bilang ini adalah soal kekuatan uang, tapi lebih dari itu, ini adalah soal kejeniusan taktik. Simone Inzaghi belum lama ini bergabung dengan Al Hilal, tetapi magisnya untuk klub asal Riyadh itu sudah bisa kita saksikan. Inzaghi sudah meninggalkan Eropa, tetapi kepergian ini adalah sebuah pembuktian bahwa dirinya layak diperhitungkan. Ini kita akan membahas Simone Inzaghi yang pergi dari Eropa dan menyeberang ke Asia demi membuktikan statusnya sebagai pelatih top dunia. Mari kita bahas selengkapnya. Lahir sebagai seorang yang bernama Inzaghi tidak pernah mudah untuk seorang Simone Inzaghi. Sepanjang hidupnya Simone selalu berada di bawah bayang-bayang Filippo Inzaghi. Meski karir Simone cemerlang bersama Lazio ketika masih aktif bermain di medio 90-an. Ketika nama Inzaghi disebut, nama itu lebih identik dengan Filippo Inzaghi. Mengakhiri karir sebagai pemain pada 2010, siapa sangka karir manajerial Simone Inzaghi berjalan sukses. Tahun 2016, Lazio memberinya peran sebagai pelatih kepala. Simone sukses mengalahkan kakaknya sebagai pelatih. Filippo, yang dikenal sebagai striker legendaris Milan, justru memiliki karir melatih yang tidak semenarik Simone. Venezia, Bologna, Benevento, dan juga Brescia adalah beberapa contoh klub yang pernah ditangani Filippo Inzaghi. Sayangnya, sebagai seorang pelatih, Simone sebetulnya tidak begitu diperhitungkan. Ia memang sempat dilabeli sebagai salah satu pelatih muda potensial ketika masih menangani Lazio. Catatan suksesnya membawa Supercoppa Italiana dan mengantar Lazio lolos ke Liga Champions 2020-2021. Tetapi tak bisa membuatnya bersaing dengan nama-nama besar macam Antonio Conte atau Stefano Pioli, sehingga bakatnya diendus oleh Inter Milan. Nerazzurri memutuskan mengangkut Inzaghi untuk menjadi suksesor Antonio Conte pada Mei 2021. Inzaghi membangun reputasi bersama tim asal Milan ini. Ia membawa si ular menembus 2 final Liga Champions dalam 3 musim terakhirnya, serta mengantarkan mereka menjuarai Serie A musim 2023-2024. Sayangnya, kesuksesan Inzaghi di Inter tidak membuat nama Inzaghi melambung tinggi sepenuhnya. Namanya masih kalah populer ketimbang Pep Guardiola, Jose Mourinho, atau bahkan Antonio Conte. Musim panas 2024, banyak klub mencari pelatih baru. Simone Inzaghi beberapa kali dirumorkan akan bergabung ke klub lain. Sayangnya, kesempatan menangani klub yang lebih populer tidak pernah datang. Inzaghi bertahan di Inter dan mencoba menuntaskan misinya sampai tahun 2026. Di satu sisi, sebuah tawaran super fantastis di penghujung musim 2024-2025 akhirnya menggoncang keyakinan seorang Inzaghi. Di satu sisi, Inter dan fansnya adalah dua entitas yang ia cintai. Tapi tawaran super dari Al Hilal adalah sesuatu yang sulit ditolak. Al Hilal seolah menawarkan sebuah jalan keluar untuk Inzaghi. Beberapa laporan menyebut Inzaghi sebetulnya sudah mulai mempertimbangkan hengkang dari Inter. Alasannya adalah karena ia tidak diberi keleluasaan ekstra untuk membangun skuad Inter yang mulai menua. Budget transfer yang terbatas membuat Inzaghi tidak punya banyak pilihan selain mengandalkan tim yang personilnya sudah mulai melambat dimakan usia. Kontrak 30 juta euro per tahun jelas menggiurkan, apalagi tidak ada pelatih yang mendapatkan bayaran demikian selain Diego Simeone di Atletico Madrid. Dan akhirnya official statement mengenai kepergian Inzaghi muncul di laman resmi Inter. Kemudian disusul statement resmi Al Hilal bahwa mereka telah resmi menggait pelatih asal Italia itu. Semua orang tentu melihat kepergian Inzaghi ke Al Hilal menggunakan kacamata bisnis. Uang 30 juta euro per tahun adalah uang yang mustahil diperoleh bahkan oleh pelatih hebat sekalipun. Namun, kalau kita melihat track record Inzaghi,
kita mungkin paham bahwa kepindahan Inzaghi karena tidak semata-mata dari uang Arab. Jika sebuah klub berani membayar 30 juta euro untuk pelatih, dapat dipastikan budget transfer klub tersebut juga berlimpah. Inzaghi bisa lebih leluasa membangun skuad di Al Hilal. Ditambah momen ini juga bisa menjadi pembuktian Al Hilal bukanlah tim kaleng-kaleng. Ketika Inzaghi bisa membawa prestasi ke klub yang satu ini, bisa jadi ia mendapat pengakuan lebih sebagai seorang pelatih hebat. Asia bukanlah benua yang tangguh dalam hal sepak bola. Sementara Arab Saudi justru terkenal dengan citranya sebagai perusak harga pasar sepak bola, karena kerap belanja pemain atau pelatih dengan mahar yang sangat fantastis. Tapi siapa sangka lewat tangan Simone Inzaghi, stigma itu bisa terbilang patah. Debut Inzaghi berjalan cukup mengejutkan ketika semua orang dibuat lupa kalau dirinya juga melatih debut Al Hilal. Gara-gara lawannya adalah Xabi Alonso. Disinilah Inzaghi berbicara banyak. Klub 15 UCL ditahan imbang di Hard Rock Stadium Miami. Ini adalah sebuah permulaan bahwa Al Hilal akan berbuat banyak di Piala Dunia Antar Klub 2025. Hanya ada satu kemenangan yang didapat Al Hilal di babak grup perwakilan Arab Saudi, dan Asia ini finish sebagai runner-up grup H yang dihuni Real Madrid. Namun sebagaimana filosofi yang selama ini memang dianut Inzaghi, sepak bola pada akhirnya adalah soal kemenangan. Inzaghi dipertemukan dengan Pep Guardiola yang memupus impiannya memenangkan Liga Champions pada 2023 silam. Kondisi lawan Al Hilal juga sedang ganas-ganasnya. City menjadi satu-satunya tim yang lolos di babak 16 besar dengan menyapu bersih semua laga fase grup dengan kemenangan. Namun Inzaghi kali ini membuktikan bahwa perjuangan tidak sia-sia. City dibuat bertekuk lutut setelah sebuah gol dari Marcos Leonardo di masa akhir extra time membuat wakil Eropa itu kalah 4-3. City dibuat bertekuk lutut. Dunia kali ini dibuat berjejak kagum melihat fakta bahwa Inzaghi memang benar-benar seorang pelatih top. Sebagai seorang pelatih, Inzaghi sudah membuktikan kualitasnya lewat trofi Serie A. Tapi sekarang ia punya tantangan yang lebih besar. Kalau yang didapat adalah trofi domestik Arab, rasanya tidak akan ada yang peduli. Maka dari itu Inzaghi mengincar jackpot besar di Piala Dunia Antar Klub kali ini. Inzaghi ingin membuktikan kalau kualitasnya adalah kualitas papan atas Eropa. Madrid sudah ditahan. Man City sukses dibuat mundur dari kompetisi. Tinggal selangkah lagi, Inzaghi mendapat gelar yang bisa membuktikan dirinya sebagai salah satu pelatih top. Kemenangan melawan City membawa Al Hilal ke perempat final. Disinilah perjalanan mereka akan lebih berat. Lawan berikutnya adalah tim yang sama-sama memberikan kejutan, Fluminense. Meski akan berjalan lebih berat, Inzaghi tahu kalau maksimal 2 pertandingan lagi ia akan menjadi juara dunia.